Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Para santriwati yang dimuliakan Allah, pertama-tama marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadrat Ilahi Rabbi atas limpahan rahmat, hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan ini kita bisa memulai program kajian fikih praktis, yaitu kita akan mencoba untuk mengkaji kitab yang sangat populer, kitab fikih yang paling dasar yang diajarkan di setiap pondok-pondok pesantren, yaitu kitab Matan Safinatun Najah. Kitab ini biasanya setiap ada santri baru pasti akan diajarkan atau akan mengkaji kitab ini sebelum mengkaji kitab-kitab fikih yang lebih besar. Kitab Safinatun Najah memang tidak terlalu luas cakupannya, cuma untuk kalangan dasar dan untuk kebutuhan fikih sehari-hari cukup memenuhi keperluan. Oleh karena itu, baik para santriwati ini bisa mempelajari kitab Safinatun Najah dan bisa memahaminya, juga bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Insyaallah kita akan bahas pasal per pasal. Semoga Allah meridhoi kita semua. Tapi sebelumnya, mari kita membacakan Fatihah kepada Rasulullah dan kepada pengarang kitab Safinatun Najah, yaitu Syekh Salim bin Sumer Al-Hadrami. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. ثم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخص خصوصا إلى روح سيد الشيخ سليم بن سمير الحضرمي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. Baik, untuk pertemuan pertama kita akan bahas muqaddimah kitab Safinatun Najah dan pasal Arkanul Islam. Dan muqaddimah berikut pasal Arkanul Islam akan dibacakan oleh salah satu santriwati Pondok Pesantren Manusyahir. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santriwati yang dimuliakan Allah, kaum muslimin wal muslimat dimanapun anda berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, Allah takdirkan saya bersama para santri Bani Syahir untuk mengawali kajian fikih praktis yang
dipusatkan, yaitu mengkaji kitab Matan Safinatun Najah. Tadi kita dengar seorang santriwati membaca muqaddimah kitab Safinatun Najah ini dengan cukup baik. Mari kita jelaskan kata per kata di dalam muqaddimah Safinatun Najah ini. Syekh Salim As-Sumair bin Sumair Al-Hadrami mengawali karangan Safinatun Najah ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Ini terinspirasi oleh sebuah hadis Nabi. Qala Nabi, kullu amrin dhi balin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta au abtar au qalilul barakah. Nabi bersabda bahwa setiap perkara yang memiliki nilai baik yang tidak dimulai oleh ucapan bismillah, maka hukumnya qalilul barakah, sedikit berkahnya, bahkan terputus keberkahannya. Mengarang adalah sebuah perbuatan yang baik, oleh karena itu maka beliau memulai dengan bismillah. Begitu juga kalau kita mau mengerjakan hal-hal yang baik, ya, mengaji, beribadah, berzikir, membaca Al-Quran, membaca sholawat, bersilaturahim, ya, mulailah dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi mafhum mukhalafahnya juga ketika kita akan melakukan sesuatu yang nilainya tidak baik, bahkan diharamkan menurut tinjauan agama, jangan dimulai dengan bismillah. Kalau ada orang misalnya niatnya mau menyakiti orang, mau zalim kepada temannya, ya, mau berbuat dusta, mau merencanakan sesuatu yang jahat, maka jangan dimulai dengan bismillah. Karena bismillah itu akan mengikuti hukum apa yang dia kerjakan. Di dalam Bismillahirrahmanirrahim itu ada dua sifat Allah. Setelah beliau kemudian mengatakan dengan asma Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim. Rahman dalam hal ini adalah Allah yang Maha sayang, baik kepada orang Islam maupun orang non-Muslim atau orang kafir. Sama-sama selama di dunia ini mendapat sayangnya Allah dengan sifat rahmannya. Oleh karena itu Anda tidak boleh merasa heran kalau ada orang kafir kaya, kalau ada orang kafir sukses, kalau ada orang kafir seperti berjaya, hidupnya senang di dunia ini. Gak usah heran. Kenapa? Karena Allah masih memberikan sifat rahmannya. Tetapi ketika berbicara tentang rahim, itu hanya milik orang mukmin pada saat di akhirat nanti. Orang mukmin gak usah cemburu ketika Allah kemudian memberikan sifat rahmannya kepada orang kafir di dunia. Karena jangan-jangan Allah ketika memberikan rahman kepada orang kafir, itu untuk membalas kebaikan-kebaikan yang orang kafir lakukan, supaya nanti pada saat mereka masuk akhirat, sudah tidak ada lagi kebaikan yang perlu dibayar oleh Allah. Itulah dari penjelasan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang memiliki sifat Rahman dan memiliki sifat Rahim. Bismillah ini dianggap sebagai permulaan yang hakiki. Artinya setiap hal yang baik, sekali lagi, hendaknya dimulai dengan ucapan bismillah. Selanjutnya pengarang yaitu Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami melanjutkan dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah artinya segala pujian lillahi, hanya milik Allah semata. Alhamdulillah sebetulnya di dalam sebuah hadis dianggap sebagai sebuah permulaan juga. Hadisnya kullu amrin dibalin la yubda'u bilhamdulillah wa huwa akhta au abtar. Setiap perkara yang baik yang tidak dimulai dengan alhamdulillah,
maka terputus juga berkahnya. Nah, lalu bagaimana dengan bismillah tadi? Apakah ini bertabrakan atau tidak? Tidak. Karena bismillah dianggap sebagai ibtida'u atau permulaan yang hakiki, sementara alhamdulillah dianggap sebagai permulaan yang idhafi. Jadi dua-duanya bisa dipakai. Yang pertama adalah permulaan dengan bismillah, yang kedua adalah permulaan dengan alhamdulillah. Adapun makna alhamdulillah sendiri, bahwa tadi dikatakan sebagai bahwa segala pujian itu hanya milik Allah, ini menjadi sebuah tambih peringatan bagi kita semua, bahwa yang berhak dipuji itu hanya milik Allah. Hanya Allah yang boleh menerima pujian, yang berhak menerima pujian, itu hanya Allah. Maka pada saat kita mendapat pujian dari orang misalnya, kembalikanlah pujian itu kepada yang berhaknya, yaitu Allah. Ketika ada orang memuji kita, hebat kamu, cerdas, jawablah alhamdulillah. Ketika ada orang kemudian memuji, hebat kamu itu ranking 1, kamu juara, maka jawablah alhamdulillah. Ketika ada orang kemudian memuji, kamu hebat, usahanya sedikit tapi bisa berhaji, jawablah alhamdulillah. Gak usah dilanjutkan, gak usah ditambah jawabannya, cukup alhamdulillah. Itu sebagai bukti bahwa kita menyadari bahwa semuanya karena Allah. Apa yang ada di diri kita hanya Allah, karena Allah. Apa yang kita punyai itu dari Allah. Apa yang bisa kita lakukan itu karena rahmatnya Allah. Oleh karena itu tidak pantas kita merasa patut untuk menerima pujian. Sekali lagi alhamdulillah, pujian itu hanya milik Allah. Sifat Allah Rabbil Alamin, Allah itu adalah Tuhan segala alam. Allah adalah Tuhan langit dan bumi. Allah adalah Tuhan orang-orang yang ada di langit dan bumi. Allah adalah Tuhannya jin dan manusia. Allah adalah Tuhannya makhluk Allah, apapun yang ada di dunia, yang ada di langit dan dimanapun berada, tiada Tuhan selain Allah. Kemudian wabihi nasta'in, di sini adalah wabihi, ada jar majrur yang didahulukan, biasanya bersifat berfaedah lil ikhtisas, artinya berfaedah khusus, lil takhsis. Jadi maksudnya adalah hanya kepada Allah kita berhak meminta. Ya, hanya kepada Allah kita berhak meminta pertolongan. Sebagaimana hadis Nabi, fa idza ista'anta fasta'in billah. Ketika engkau memohon pertolongan, mintalah kepada Allah. Jangan sekali-kali minta kepada orang lain. Jangan sekali-kali kita minta kepada dukun. Jangan sekali-kali kita minta kepada jin. Jangan sekali-kali kita minta kepada syaitan. Karena itu adalah sifatnya syirik. Hakikatnya yang berhak dipinta hanya Allah. Di dalam hal apa kita memohon pertolongan kepada Allah? Ala umurid dunia, di dalam perkara-perkara yang sifatnya dunia. Apa tuh urusan-urusan dunia itu? Banyak sekali. Urusan-urusan yang keseharian kita, berdagang, bertani, berkebun, menjadi seorang pegawai, menjadi seorang karyawan, atau apapun yang nilainya bersifat duniawi. Ketika kita mau melaksanakan itu semua, mintalah pertolongan kepada Allah. Agar apa? Supaya apa? Supaya apa yang kita kerjakan itu berkah, membawa kebaikan, baik untuk diri kita, keluarga kita, dan untuk orang lain. Insya Allah, ketika kita memohon pertolongan kepada Allah, maka Allah akan membimbing kita, dari awal sampai akhir, dan tentu insya Allah happy ending. Ya. Artinya pada akhirnya apa yang kita lakukan dalam urusan dunia ini akan membawa kebahagiaan. Kemudian dalam urusan-urusan agama pun kita harus minta pertolongan kepada Allah. Urusan-urusan agama itu apa? Taat kepada Allah, ibadah kepada Allah. Ibadah baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghair mahdhah
mintalah pertolongan kepada Allah agar Allah meluruskan niat kita, supaya Allah menjaga niat kita tetap ibadahnya itu semata-mata hanya karena Allah, supaya Allah memberikan cahaya-cahaya dari ibadah-ibadah yang kita lakukan, sehingga ibadah-ibadah yang kita lakukan itu mampu merubah kita sebagai orang yang mengerjakannya. Mintalah pertolongan kepada Allah dalam urusan-urusan dunia dan urusan-urusan akhirat. Kemudian beliau Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami melanjutkan dengan berdoa, wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammad. Beliau berdoa semoga Allah senantiasa memberikan keagungan, sifat kasihnya, sifat sayangnya, sifat agungnya tiada lain kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa Allah menambahkan ya keagungannya, menambahkan keselamatannya, penghormatannya kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khatamin nabiyyin, Nabi kita adalah bergelar khatamin nabiyyin, Nabi yang menjadi pemungkas dari seluruh para nabi utusan Allah. La nabiyya ba'da wa la rasulah ba'da. Tidak ada nabi setelah Muhammad, tidak ada rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang ngaku nabi, orang ngaku rasul setelah kanjeng Nabi Muhammad, itu adalah sebuah kebohongan besar, adalah dusta adanya. Karena apa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah khatamin nabiyyin, terakhir dari seluruh para nabi dan para rasul. Kemudian Syekh Salim pengarang mengatakan, wa alihi wa sahbihi, bahwa doa keagungan, doa keselamatan ya, sholawat dan salam juga semoga diberikan oleh Allah kepada keluarga Nabi. Yang dimaksud keluarga Nabi itu adalah kalau dalam makom doa kita semua, tetapi kalau dalam kaitan dengan zakat, keluarga Nabi adalah Banu Hashim dan Banu Muttalib. Kemudian juga semoga tercurah kepada para sahabat-sahabatnya. Yang dimaksud sahabat Nabi adalah man ijtama'a mu'minan, orang-orang yang berkumpul dengan Nabi dalam keadaan beriman, ya, bertemu setelah risalah Nabi, ya, dan berkenal. Jadi kadang-kadang ada orang yang beriman kepada Nabi tapi tidak bertemu, itu bukan sahabat. Kemudian dia bertemu dengan Nabi belum beriman, setelah meninggal Nabi baru dia beriman, juga bukan sahabat. Jadi sahabat Nabi itu adalah orang-orang yang bertemu dengan Nabi, kenal dengan Nabi dalam keadaan beriman kepada Nabi, ya, pada saat Nabinya masih hidup. Jadi itu adalah sesuatu yang membedakan mana sahabat, mana yang tidak. Jadi sekali lagi ada orang bertemu dengan Nabi belum beriman, setelah Nabi meninggal baru dia beriman, bukan sahabat. Ya, atau dia beriman di tempat yang jauh, ketika dia kemudian ke Madinah, Nabinya sudah meninggal, akhirnya tidak bertemu, bukan sahabat. Jadi sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi, ya, dalam keadaan beriman pada saat bertemunya itu. Ajma'ina itu adalah taukid dari alihi wa sahbihi. Jadi sholawat dan salamnya semoga tercurah kepada keluarga dan sahabat-sahabat Nabi semuanya. Wala haula
wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini adalah sebuah ungkapan bahwa la haula, tidak ada daya upaya kita ya untuk menjauhi maksiat, untuk menjauhi perbuatan dosa. Wala quwwata, tidak ada kekuatan kita untuk beribadah kepada Allah illa billahil aliyyil azim, kecuali karena pertolongan Allah yang maha luhur dan maha agung. Jadi kalau kita bisa beribadah kepada Allah, kalau kita bisa menghindar dari durhaka kepada Allah, itu semata-mata karena pertolongan Allah. Kita tidak boleh merasa ketika kita terhindar, tidak melakukan dosa, atau kita bisa melakukan taat, lantas kita merasa bahwa kita itu punya kekuatan karena melakukan itu. Itu adalah salah besar, dan itu ujub namanya. Jadi ingatkan diri kita masing-masing bahwa la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya upaya untuk menghindar dari perbuatan dosa, dan tidak ada kekuatan untuk melaksanakan ibadah kecuali atas pertolongan Allah. Itulah para santriwati dan hadirin hadirat muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, keterangan tentang muqaddimah kitab Safinatun Najah. Semoga bermanfaat dan kita akan bertemu kembali dalam pasal yang pertama, yaitu Arkanul Islam. Semoga Allah memberikan ridhonya kepada kita semua. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.